Shalom. Maaf ya agak terlambat nih, nggak startnya soalnya ada kendala teknis sedikit. Terkadang yang memang begitu ya, maksudnya tidak semua yang kita pikirkan itu berjalan seperti yang kita pikirkan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita ada di sini bukan suatu kebetulan, kita disiapkan Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, selamat siang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berikan kami kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini untuk menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Bapa Roh Kudus-Mu yang menyelimuti kami ya Bapa dan mempersiapkan kami ya Tuhan untuk menerima sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami nanti kembali dari sini kami tidak sama lagi dengan saat kami datang. Ya Tuhan ya Allah, kami serahkan jiwa roh kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang diciptakan Tuhan kepada kita. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari kita bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita akan dibimbing oleh Bapak Pendeta Amos Hosea dengan tema Facing Burnout with God. Jadi kita yakin dalam hidup kita itu pasti ada ada musim-musimnya, ada kadang baik, kadang enggak gitu kan ya. Jadi tapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan kita itu besar. Seperti tahun 2026 ini dibilang orang 2026 ini akan volatil sekali perekonomian gitu kan. Pasti itu juga berdampak untuk kehidupan kita. Kayak kemarin kita IHSG juga anjlok, naik dikit, anjlok lagi gitu kan. Tapi
Ya memang nggak ada kepastian gitu, yang kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan. Memang betul banyak yang akan terjadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita jangan fokus terhadap masalah kita, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar dan Tuhan akan selalu menolong kita di setiap musim hidup kita. Amin. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin ya Tuhan, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan yang menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kadang ada musim yang sangat sulit kita lalui, kita hanya perlu untuk berseru kepada Tuhan. Bapa akan selalu siap untuk mendengar setiap teritan hati kita. Seruan hatiku
percaya kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang berfirman, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Engkau gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Karena kami pasti lebih dari pemenang. Ajar kami Tuhan untuk menggantungkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Karena pada saat kami mengangkat tangan kami, Engkau Tuhan yang maha hadir, memegang tangan kami, memberikan kami kekuatan, kelegaan, kesembuhan, dan keajaiban. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada di antara kami sedang ada dalam pergumulan pribadi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan kami. Mungkin juga orang yang kami kasih sedang terbaring sakit. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat nolong kami semua. Mari Engkau berfirman buat kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang dari Tuhan akan memberikan kami kemerdekaan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak sekalian, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani kembali di PD Raja Wali, betul ya. Saya sebenarnya melayani PD Raja Wali itu masih di gedung lama loh, betul. Ya, saya ingat tuh zaman-zaman waktu itu saya masih rambutnya tebal, saudara. Ini rambutnya tipis karena naik Gojek ke sini ya. Jadi saya rumah di BSD. Kalau tengah minggu saya hampir nggak pernah naik kendaraan umum, saudara ya. Jadi rumah saya di BSD, naik kereta dari Rawabuncu, turun di Palmerah, Tanah Abang, habis itu naik Gojek, saudara ya. Jadi saya naik kereta KRL dan pernah ketemu beberapa kali jemaat gitu ya. Saya pernah khotbah, ngeliatin saya, tuh saya tahu nih pasti dia nggak percaya ada Amos Hosea di kereta ini ya. Nggak, dia datengin saya, mohon maaf Pak Pendeta, ya, betul. Masa betul Pak Amos, betul nih saya, peganglah saya dan rabalah saya, gitu ya. Setelah itu konseling dan banyak masalah. Kalau jemaat tuh ketemu sama saya, saudara itu langsung curhat gitu ya. Ya mesti kan pendeta sering ditraktir, suruh atau pendeta banyak masalah gitu ya. Jadi saya sudah melayani saudara dari zaman dulu ya. Ibu Angel nggak ada, Ibu Angel ya. Ibu Angel setia tuh dari dulu ya. Itu yang selalu kontak sama saya dan terima kasih buat kesempatan boleh melayani lagi saudara di PD Raja Wali. Nama saya Amos Hosea, kalau Bapak sekalian pernah lihat foto saya tadi ya. Dan jangan ragu-ragu kalau ketemu sama saya pendeta SA so akrab. Ya nggak, dimanapun orang senyum sama saya senyum lagi gitu ya. Nggak. Betul ya Bu, Ibu kayaknya cuma lama Bu ya. Betul ya, betul lama banget ya. Nggak. Betul ya, cuma Ibu saya belum tahu namanya ya. Abis ini kenalan lagi Bu ya. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa untuk tema ini dan jujur saja saudara, saya khotbah tiap hari Minggu tuh bukan tiap minggu ada 3, 4, 5 khotbah baru saya buat, tapi setiap kali saya khotbah tempat baru saudara saya suka berdoa dan saya selalu minta sama Tuhan hikmat supaya message yang saya sampaikan tuh sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Puji Tuhan. Ketika saya berdoa saudara untuk tema pada siang hari ini kan saya diminta gitu ya. Saya mendapatkan istilah burnout saudara ya. Ini satu istilah yang seringkali saudara dialami oleh banyak orang Kristen. Saya akan kasih tema yang judulnya adalah Facing Burnout with God. Saudara, istilah burnout itu satu istilah yang sangat dipakai dalam dunia psikologi. Kalau saudara suka browsing-browsing di internet ya, ketika aja kata burnout maka muncul banyak penelitian. Nah, burnout ini adalah satu istilah yang menunjuk kepada kondisi orang secara mental di mana dia kehabisan energi gitu ya. Karena kenapa? Karena persoalan tekanan hidup. Saya suka bilang orang yang burnout tuh 4L di gereja ya. Jemaat 4L. Saya udah lihat saudara, kalau ibadah hari Minggu tuh saudara, itu ada jemaat yang 4L. Apa itu 4L? Letoi, lesu, loyo, lung lain gitu ya. Ya gitu ya. Dia kalau nyanyi gitu ya, karena worship leader di gereja kami itu gak main-main saudara ya. Itu seleksi ketat. Ya nggak, worship leader gereja kami tuh orang Ambon, orang Batak, udah ada yang bisa nyanyi semua dah. Ya nggak ada audisinya, ya nggak isi saya yang pegang gitu. Ini udah musik, udah keren banget. Tapi kan kadang-kadang saya lihat jemaat yang tepuk tangannya kayak bikin onde-onde. Yang begini-begini nih, ya nggak lagi ada masalah, ya nggak gini-gini nih, ya perlu konseling gitu ya. Nah ternyata menurut sebuah penelitian, data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 20% pekerja urban, ya, urban worker seperti saudara ini, termasuk urban worker yang bekerja di tengah kota, ya, gitu. Kantor saya di White House 67 itu pun juga tengah kota, saudara. Itu katanya pernah mengalami yang namanya stres kerja yang kronis, yang bisa melanjut kepada depresi. Betul, ya. Baru-baru ini, saudara, salah satu jemaat kami kerja di BCA, udah pindah ke SBC, ya enggak. Saya tanya, kenapa pindah? Aduh, Pak Gem, panggil saya Pak Gem. Aduh, di BCA
aduh gimana ya gitu. Orang kan ngantri pengen masuk kerjaan, sekarang banyak yang susah kerjaan. Ya, kenapa kan dia mengalami burnout, ya enggak? Itu jangan-jangan kita juga begitu, saudara. Oh enggak ada ya, haleluya. Ya, survei di Amerika Serikat 2024 di kalangan usia muda katanya 50% yang berada di bawah usia 35 tahun. Ini survei 2024 saudara menyatakan kalau saudara di bawah usia 35 tahun itu pernah merasa burnout dalam 2 tahun terakhir. Ya, faktor pemicu itu macam-macam katanya saudara ya, karena pekerjaan kita, karena bos kita, ya anak saya pun juga sudah kerja saudara ya, pas dia kerja langsung beli 2 handphone, ya nggak punya handphone satu lagi, yang satu buat diri sendiri, yang satu buat kerja. Ya enggak, itu kalau kerja pas Jumat sore dia langsung matiin gitu ya enggak, gitu ya, dia nggak mau sentuh-sentuh, nanti sentuh Senin pagi gitu ya enggak. Kadang-kadang saya bilang sama anak saya ya, Gap, namanya Gabriel, Gap, ya enggak, itu kadang-kadang kan ada emergency call, ada emergency, nggak mau deh, capek gitu ya enggak. Apalagi anak saya juga pelayanan di gereja, ada tugas di gereja, tambah lagi capek gitu ya enggak. Ya jadi udah burn out berkali-kali lipat, ya macam-macam gitu ya. Nah menurut satu data dari generasi ke generasi, perhatikan saudara, saya nggak tahu saudara termasuk generasi yang mana, tapi kalau saudara termasuk yang di milenial sama Gen Z, apalagi kalau saudara Gen Z yang lahir between 1997 until 2012, itu saudara punya kemampuan terhadap yang namanya burnout itu rendah. Saya lahir tahun 65, itu mepet antara baby boomer sama X generation. Saya termasuk yang moderate, ya tinggi dan kuat, gitu ya. Mohon maaf, ya kadang-kadang mohon maaf, saudara suka dibilang ada yang generasi strawberry, gitu ya, enggak, ya lembek, gitu ya, enggak. Saya ngajar sampai hari ini di sekolah teologi, ya. Kalau saya lihat dari generasi ke generasi, makin kesini tuh dikasih tugas udah mukanya cemberut aja. Ya, saya kuliah 4 semester di Amerika tuh, di awal semester, sistem quarter di Amerika, itu dosen kasih silabus, itu studentnya semua gairah, exciting, gitu ya. Kalau di kampus saya, tempat saya ngajar di Petamburan, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, gitu, saya kasih tugas langsung. Ya. Woi, bangun woi. Ya. Nah, jadi ternyata ini masalah serius. Di kalangan pendeta, ini survei juga. Nih, saya mesti ngomong buat diri saya, saudara ya enggak. Bahwa 42%, 42% of pastors have considered quitting ministry. Bayangkan. Jadi pendeta-pendeta di Amerika itu 42% ini nggak main-main angkanya. Pada 100 pendeta, 42 pendeta memikirkan untuk mundur. Karena apa? Karena tekanan dan kelelahan. Jadi pendeta saya suka bilang mesti panggilan. Benar. Ya, beda. Pendeta itu bukan sekedar profesi. Ya, kalau profesi saya diundang nih, saya tanya dulu. Gue dikasih PD Raja Wali berapa nih? Gue hitung-hitung rugi gue tolak. Ya. Itu profesi, mohon maaf. Ada pendeta yang kayak gitu. Ya, kami pernah undang juga. Ya, ada penyanyi top, terkenal. Kami undang ke gereja, kesaksian. Manajernya jawab loh. 2 lagu, minta 2 digit. Buset, suara lo sama suara gue juga beda-beda tipis ya. Malah aja masuk di TikTok lo terkenal. Ya enggak. Bener saudara, waduh berkali-kali dah. Ya enggak, bener anak-anak muda tuh yang mulai pelayanan. Makanya saya kalau ketemu anak muda yang berpelayanan. Ya enggak, Yesus Abraham kah. Siapa lagi tuh, Frankie Kuncoro teman-teman saya. Angkatan saya tuh Frankie Siombing. Ya enggak. Saya ngomong sama Frankie Kuncoro, Yesua. Yes, lu pasang-pasang tarif. Gua kipas lu, ya enggak, ampun om, saya dipanggil om, karena usia 60, bapaknya dia sama saya lebih tua daripada bapaknya dia, Yesus Abraham, ya enggak, jangan begitu, itu betul enggak, bung sudah berapa lama pelayanan, ya, iya, ya kan, pernah enggak dapat PK di PD Raja Ali? Oh pernah, ini ngomong terus terang belak-belakan nih saudara ya enggak, saya kalau ngomong belak-belakan, saya orang yang ekstrovert, ya enggak. Karena pendeta itu bukan profesi, panggilan. Saya pulang dari Amerika tahun 94, gelar S2. Saya dikasih 83.500 tahun itu. Waduh, kayak hidup. Ya enggak. Saya pelayanan di gereja sekarang, saudara, orang tanya, Pak Gembala sepatu baru. Ini pemberian jemaat. Karena ada kesian lihat pendeta sepatunya lagi ya. Ya.
Harus punya panggilan, karena kau jadi pendeta khotbah kepanjangan, dia bilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendeta gemuk kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kayak sapam, kumisan kurang ganteng, pendeta mobilnya bagus ambil uang jemaat, gak punya mobil kurang berdoa, pendeta gak punya anak, cuma terkutuk, anaknya banyak, dibilang kurang sewa nafsu, itu pendeta punya masalah. Ini joknya saya, saudara ya. Saya baca satu artikel, judulnya I was a pastor's wife. I was a pastor's wife. Was itu berarti kan masa lampau. Saya dulunya adalah istri pendeta. Ya, suicide made me a pastor's widow. Bunuh diri membuat saya jadi janda pendeta. Di gereja kami, saudara, waktu pelayanan tuh GBI Ebenezer tuh satu gereja tua di GBI. Ya, pendirinya GBI, pendiri gereja itu. Jadi ada banyak hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, istrinya masih sama kami. Ya enggak. Tapi tetap kami hargai, kami berikan pelayanan, kami hargai sungguh luar biasa, dan mereka tetap sukacita. Ya enggak. Tapi ini istri gembala yang pasti sedih. Karena kenapa? Suaminya Andrew Stolklin, sampai saya browsing di internet dengerin khotbahnya. Ini bukan gereja kecek-kecek, saudara. Saya dengerin khotbahnya, it's very biblical. Yang ini pendeta bagus, khotbahnya bagus. Mohon maaf, di YouTube tuh banyak pendeta yang kacau-kacau, kasih nubuatan kiri kanan, wah, udah nggak jelas dah. Ini pendeta khotbah bagus. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebut evangelical pastor. Ya, bukan liberal pastor. Liberal pastor tuh pendeta yang dukung LGBT, pendeta yang dukung abortion. Yang ini pendeta-pendeta yang cinta firman Tuhan, yang khotbahnya very biblical. Ya, kita sebut kalau di Amerika tuh namanya alirannya evangelical. Gitu ya, bukan liberal. Liberal itu ngaco pendeta-pendeta sana. Yang udah percaya Alkitab, ya udah hidupnya menurut dunia. Mohon maaf, itu ada pendeta yang seperti itu. Ya. Nah, dia tulis buku akhirnya. Wah, Fear Gone Wild. Saya nggak baca bukunya, tapi saya lihat ulasannya. Dalam bukunya ini 2020, susah. Dia mengatakan tuh suaminya karena punya tekanan yang luar biasa. Gitu, ya. Sekali lagi, saudara, saya jadi hamba Tuhan bukan baru kemarin sore, mohon maaf. Saya anak pendeta. Orang tua saya pendeta GPB. Ya. Jadi saya dulu nggak pernah punya pikiran mau jadi pendeta. Kenapa? Masalah gereja saya dengar tiap hari di rumah. Mohon maaf, GPB itu gereja Protestan yang isinya orang Ambon, Manado, Batak. Ini suku yang paling manis, paling lembut kalau bicara. Jadi kalau saudara dari daerah, saudara Manado, saudara ke Gemim. Saudara orang Manado, saudara orang Timur, saudara ke Gemit. Saudara orang Ambon, saudara ke GPM. Ya, kalau orang Papua ke GKI. Ya, gereja-gereja tradisional. Tapi kalau Surabaya, saudara orang Gemim, saudara orang GPM, ketika masuk Surabaya, Jakarta, masuk ke GPB. Jadi GPB itu campuran jemaat dari Indonesia Timur yang selalu lembut, manis, ya enggak. Apalagi ibu saya orang Ambon. Waduh. Jadi saya dengar di meja makan tiap hari. Orang tua saya berbahasa Belanda. Kalau rahasia gereja mereka ngomong bahasa Belanda. Tapi kan Eke, MBC, understand, ya enggak. Gitu. Saya udah tahu nih, siapa yang ngomongin ini majelis ini. Saya bilang dalam hati, nggak kepengen gue jadi pendeta, gue gebukin tuh majelis gereja. Ya, karena dulu saya Kristennya Kristen napas, Natal Paskah baru ke gereja. Tapi setelah saya bertobat, saudara, ada panggilan Tuhan buat saya. Ya, enggak. Itu karena panggilan, saya bisa cerita sendiri setengah jam tersendiri, saudara. Kafe di bawah tadi. Ya. Nah, jadi saudara. Jadi artinya apa, saudara? Ya enggak. Ketika seseorang tuh terpanggil dalam pelayanan, dia harus siap dengan mental. Karena ciri-ciri orang yang mengalami ini, saudara. Nanti lihat, ya. Ini hasil penelitian. Orang burnout kayak gini, orang Kristen. Dia capek. Bukan capek fisik. Kadang-kadang ada orang yang capek. Bukan ngapa-ngapain, kerja juga keras-keras banget. Dia bukan kuli, mohon maaf. Saya dulu pelayanan di daerah Klaten, Manis Lenggo. Ya enggak, dari tahun 1986 sampai tahun 90. Ya, kalau saudara pernah ke Candi Prambanan, 12 km ke belakang, nah itu 4 tahun kurang lebih saya di situ. Ya, tidur saudara tiker. Jemaah saya mayoritas tuh petani tebu, kuat-kuat. Ya, waduh, ya, kuat-kuat. Fishingnya kuat, tapi orang kota kan nggak perlu kayak petani tebu yang dari pagi sampai sore di ladang musim macul. Tapi kenapa saudara cuma duduk-duduk doang? Saudara main di komputer, saudara bisa capek karena saudara mengalami burnout. Saudara boleh kehilangan fokus, kehilangan semangat. Ya, menjalani hidup tuh seperti robot, mekanistik, tahu nggak mekanistik? Ya, saya menghindari ini, saudara. Saya hampir tiap hari Minggu, bertahun-tahun saya tidak pernah absen. Ya,
Saya selalu bilang sama istri saya, kalau kita mau jalan-jalan jangan skip Sunday. Gitu. Karena Sunday itu adalah pelayanan buat saya. Jadi saya ajarin anak saya pernah protes waktu mulai bertumbuh, Bu. Dad, kok kita nggak pernah jalan-jalan Sabtu Minggu? Your dad is pastor. Ya enggak. Terima. Ya. Kalau enggak, jajan dikurangin. Gitu ya enggak. Saya nggak mau. Saya tetap harus punya gairah dalam pelayanan. Saya harus punya semangat. Apa saudara? Ya saya sendiri yang semangat, gak apa-apa. Doa itu terasa berat. Ya berat. Lagunya Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Jauh. Ya, saya ngajar di sekolah teologi, banyak mahasiswa. Semester 6, semester 7 lagi bimbingan skripsi, tahu curhat. Dia bilang sama saya, Pak Amos, saya masuk di sekolah teologi ini dengan berapi-api. Tapi makin kesini Pak, kok kayaknya Pak, sekolah teologi jam 4 pagi udah bangun. Jam 5 kami doa pagi. Tapi mohon maaf, Pak Amos, saya doa, badan saya di ruang doa. Tapi saya sebenarnya gak punya gairah lagi. Saya tahu, ya walaupun dikit lagi jadi STH, apa? Sarjana tanpa hasil. Dia mulai burn out, ya, mulai terasa datar, kehilangan makna rohani, next, dan mulai mengalami yang namanya menarik diri. Saya pernah dengar Nabi Elia dalam 1 Raja 19, ketika diancam oleh seorang istri raja, rajanya Raja Ahab yang nyembah berhala, istrinya namanya siapa? Isabel deh loh, ya, langsung dia menarik diri di gua. Nah orang-orang yang begini kadang-kadang saya pernah konseling, kalau saudara introvert, saudara akan kunci diri di kamar. Ya enggak, saudara nggak mau ngomong-ngomong. Gitu. Makanya kami di gereja mengajak jemaat tuh harus punya komunitas. Ya enggak. Nah para gembala komunitas kami tuh lapor, Pak Gembala ini sih ini. Saya bilang dia mulai ada masalah. Ya enggak, karena di konten nggak jawab. Ya enggak. Di WA dia cuma read doang, habis itu nggak pernah jawab. Nah ini hati-hati. Ya, dia mulai cemas, mulai putus asa. Gitu ya. Dan terlalu fokus pada masalah yang kelihatan. Entah sakit penyakit. Kan orang zaman sekarang kan gemetarannya apa? Ya enggak? Pas buka aplikasi rekeningnya. Dilihat, aduh makin dikit. Rasul Paulus berkata begini, 2 Korintus pasal 4. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Kata Yunani tidak tawar hati, ok enka komen. Kata tawar hati itu artinya saudara seperti yang disebut dengan burnout, kelelahan secara mental. Ya, dipakai kata negatif ada ok itu tidak. Rasul Paulus berkata kami tidak menyerah, kami tidak kehilangan semangat. Padahal dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang selanjutnya dikatakan, aku lebih banyak berjudi lelah, lebih sering dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali menanggung pukulan oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku menderita pukulan, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berlelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Tapi Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahir semakin merosot, karena tadi sudah baca, tekanan yang dialami itu luar biasa, tapi manusia batiniahnya tetap kuat. Bagaimana saudara, kita sebagai orang percaya memiliki manusia batin yang kuat dan sehat. Kita juga perlu sehat secara fisik, tapi ada banyak orang mentalnya sakit. Mungkin secara fisik kelihatannya oke, bahkan kadang-kadang sekarang temukan banyak orang tuh sakit karena mentalnya udah sakit duluan. Karena kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul. Ya, di gereja kami banyak lansia. Saya juga termasuk lansia loh ternyata ya. Saya diundang di kebaktian lansia, ditanya, Pastor usia berapa? Ini dikit lagi 60, lansia Pastor. Ya ampun, saya nggak siap. Di gereja banyak tuh jemaat yang saya berkati punya anak. Pas ada ini opa. Aduh, saya dipanggil opa, saya nggak siap, saudara. Saya masih maco, mantan copet, gitu ya enggak. Kita harus tetap kuat secara fisik, saudara, betul. Ya enggak. Saya masih kuat, saudara, usia 60. Saya masih berenang, saudara.
Saya masih angkat beban, tiap hari saya angkat beban. Ya nggak, saya masih push up. Ya nggak percaya ya, gitu ya. Tapi lebih dari itu, saya harus punya mental yang sehat dan kuat sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, tadi kita baca pembaharuan manusia batinnya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4, saudara, ayat 16. Namun manusia batinnya kami, jadi kita punya dua manusia. Ya, ada manusia lahiriah dan manusia batinnya. Manusia lahiriah itu yang kelihatan, betul? Ya, dan itu berakhir nanti di ukuran 2 kali 1 meter. Ya, kalau kita cuma fokus pada manusia lahiriah, mohon maaf ya, mama ya, ibu-ibu ya, gitu ya, kan kita fokusin ke situ, betul nggak? Ya, apalagi yang namanya noni-noni itu, ya nggak? Ya, kita nonton drakor, drama Korea sekarang deracin, ya nggak? Gitu. Ada yang bilang cuma gitu, Pak Gembala sekarang pada nontonnya deracin, yang CEO nyamar jadi orang miskin. Saya langsung lihat jemaat, jangan-jangan banyak CEO yang nyamar jadi jemaat, ya nggak? Deracin, drama Cina katanya, only 5 minutes katanya, gitu ya. Saya nggak pernah nonton, saya nggak tahu saudara ya, gitu ya. Saudara, istilah diperbaharui itu dari sebuah kata Yunani yang artinya membuat baru secara terus menerus. Dalam bahasa Yunani ada bentuk perintah yang disebut dengan imperatif present. Ada bentuk perintah yang disebut imperatif aorist. Kalau imperatif aorist itu cuma sekali doang. Seperti dalam 1 Petrus dikatakan serahkanlah, itu cuma sekali doang. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, itu terus menerus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu terus menerus. Diperbaharui, itu artinya apa? Terus menerus. Nah, istilah ini saudara dalam bahasa Yunani, ya, dalam bentuk pasif. Seakan-akan Allah yang jadi subjeknya, kita jadi objeknya. Allah yang memperbaharui dalam kuasa Roh Kudus yang mampukan manusia, kita, orang-orang percaya, untuk menghasilkan kekuatan rohani, pengharapan, ketekunan dalam iman, bahkan di tengah penderitaan. Mohon maaf, zaman sekarang kan ada yang namanya macam-macam tuh ya, ikut yoga lah, ikut yang namanya segala macam gitu ya. Saya tidak mau against yang gitu-gitu, ya silakan saja. Saya termasuk pendeta yang tidak alergi sama yang begitu-begitu, silakan kalau mau ikut. Ada Pak Gembala boleh nggak ikut transcendental meditation? Dia bilang nggak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya kuasa Roh Kudus memperbaharui kita jauh lebih luar biasa. Karena saya punya waktu terbatas, saya bisa kasih penelitian lebih lanjut soal ini. Tapi kita ingat ayat dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ini ayat yang terkenal, betul nggak? Yang tadi kita nyanyi gitu ya. Ada ungkapan Raja Wali yang terbang tinggi, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di awal saya pertobatan tahun 84, saya ingat saya baca sebuah artikel yang sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Hamba Tuhan yang nulis pun juga saya ingat, namanya Bill Britton. Ya, judul artikelnya dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya begini, ya, Kristen Ayam versus Kristen Raja Wali. Tahun 84. Ya, jangan-jangan sudah belum lahir nih. Ya, nah, artikel itu sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Kenapa kita nggak disebut Kristen Ayam? Ya, saudara pernah lihat nggak ayam lagi terbang, langsung ke atas tiang listrik? Itu ayam nekat. Ya, itu ayam Kentucky Fried Chicken. Raja Wali berbeda dengan ayam. Ayam nggak bisa terbang walaupun termasuk unggas karena badannya terlalu berat. Raja Wali beda. Raja Wali itu sayapnya itu jauh lebih besar, lebih kuat untuk mengangkat tubuhnya. Dan ketika menghadapi badai, ini di gambarannya, itu ada badai di depan. Raja Wali tidak akan menurunkan daya jelajah terbangnya. Raja Wali cukup mengepakkan sekali aja sayapnya, plek, itu dia di atas badai. Itu gambaran orang percaya. Ya, setiap kita pasti ada badai, betulkah? Ya kan? Kalau saudara nggak punya badai, saudara sudah bersama dengan Bapa di sorga. Orang bilang, Pak Gembala, enakan tinggal di Australia. Gua 4 kali mimpin retreat gereja Indonesia di Australia. Ya enggak? Lu pikir enak-enak tinggal di Australia? Itu orang tinggal di Australia ngeri. Kerja, Pak Amerika gimana? Sekarang lagi Donald Trump. Saudara tampang-tampang, saudara ngomong aksennya aja bukan aksen sana. Dipegang loh sama yang namanya ICE tuh. Ya, betul itu kan lagi heboh di Amerika. Ya, saya 92 sampai 4 semester saya di Amerika. Jauh Amerika dulu sama sekarang katanya. Ya, orang sekarang nggak nyaman. Jadi artinya kita ada badai. Semua. Ya,
Saudara yang belum menikah sudah menikah. Wow, Pak Gembala, saya belum menikah. Gimana caranya menikah? Ya posting lo di Instagram sering-sering. Repot apa. Dia minta saya cariin jodoh. Bener, saya kadang-kadang jadi biro jodoh di gereja. Pak Gembala, ada gak jemaat yang bagus-bagus? Buset lu. Ya. Lu gereja apa nyari apa lo? Ya. Nah ada proses molting. Kita kan ya Gedung Raja Wali. Nah mesti tahu nih, molting itu proses di mana Raja Wali dalam periode tertentu dia harus berdiam diri untuk ganti sayapnya. Karena bulu yang rusak itu membuat daya jelajah terbangnya rendah. Ini apa gambarannya? Ini gambaran yang diambil oleh Yesaya yang mengatakan ketika ada proses molting, Raja Wali akan dapat kekuatan baru. Dalam bahasa Ibraninya saya lihat kata Ibrani ini dipakai ketika saya teliti. Ya, next Pak kasih lihat Pak. Ya. Itu bukan kayak HP di recharge, bukan. Tapi HP kita diganti ya baterai yang baru. Gitu. Coba Pak, kasih next Pak. Jadi orang yang berdiam diri dalam hadirat Tuhan, itu HP kita kan mesti di charge tiap hari. Ini enggak. Karena lama-lama kita punya baterai pun juga ada masanya, betul ya? Gitu ya. Ini enggak. Ketika kita berdiam diri, bukan kita di recharge menurut bahasa Ibraninya. Kita dapat baterai yang baru. Dapat apa saudara? Baterai yang baru. 1, 2, 3. Baterai yang baru. Ya. Jadi benar-benar langsung saudara dapat kekuatan yang luar biasa. Saudara, apa implikasinya? Ini bagian terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. Ya. Coba perbaharui manusia batinnya kita saudara dalam 3B. Ya. Semua bahasa Inggris lah, biar keren gitu ya. Yang pertama beware. Beware ya of the inner life. Jadi artinya begini saudara, kita harus menyadari bahwa kelelahan terdalam kita sering terjadi di dalam, bukan di tubuh kita. Ya sadarilah kita punya manusia batinnya. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian ibadah pada siang hari ini. Saya berdoa supaya saudara beribadah betul-betul saudara mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Nah pertanyaan refleksinya, apakah akhir-akhir ini kita sering tersinggung? Jujur loh saudara, ya, saya jadi pendeta bertahun-tahun, tapi ada masa-masa saya sama istri, nada saya naik. Betul, saya berkali-kali pernah minta maaf sama istri saya. Ya, karena mungkin waktu itu saudara, saya lupa dah ya. Pokoknya udah pasti sesuatu dah. Ya enggak. Saya pernah pimpin rapat gereja, saudara percaya enggak? Saya gebrak meja, coba bayangin. Sampai saya sendiri kaget. Rupanya saya waktu itu lagi kelelahan secara mental. Untung staf yang saya gebrak itu mejanya. Dia gebrak lagi, saya langsung diam saudara. Enggak. Saya minta maaf saudara. Saya langsung sadar. Ya enggak. Saya sering kali saudara kalau memimpin rapat gereja, saya pernah cancel. Kenapa? Karena kalau saya lagi nggak siap, itu bisa kacau. Ya, karena saya gembala saudara. Itu ada penatua. Ya, penatua saya panggil om. Kadang-kadang langsung sadar. Kasihan. Ada penatua kami orang Manado sudah meninggal. Kasihan si Amos. So capek dia. Betul. Ya enggak. Kalau saudara sering cepat tersinggung, kenapa orang di jalan sering berantem, betul nggak? Hal yang sepele, cuma ngantri doang di Indomaret berantem. Jailah, saya mah dipotong sama orang di jalanan mah udah biasa. Ya enggak? Kenapa? Karena saya lagi penuh Roh Kudus. Haleluya, Tuhan ampuni dia karena dia tahu apa yang dia perbuat gitu ya. Tapi kalau saya lagi lelah secara mental, gue kejar tuh mobil. Ya enggak? Betul enggak? Kita pepetin. Saya pernah berantem sama anak saya, gara-gara anak saya. Ya enggak, ya ke gereja kan dia biasanya bawa. Dipotong, dikejar lagi. Saya berantem sama anak saya. Mamanya di belakang udah diem aja ya enggak. Saya jangan, ya enggak. Kalau yuk berantem kan dia mesti turun juga berantem. Udah pasti kita menang. Ya enggak. Karena jika Tuhan di pihak kita siapa? Lawan kita. Buset kok pendeta ribut kan viral. Pendeta di hari Minggu berantem dengan pengemudi Pajero. Kan begitu ya. Kapan terakhir kali kita jujur sama Tuhan? Kita gak minta, Tuhan saya mau naik gaji, enggak. Pernah gak kita ngomong, Tuhan saya capek nih? Ya enggak. Ya kemarin malam saudara kami di doa gereja tuh di Zoom meeting, pakai Zoom. Kami minta dia baru bertobat. Jadi dia dulu tuh guru instruktur kami di Selfish Celebrities Fitness. Ya, waktu pandemik. Ya, istri saya kirim link, pikir dia Kristen, atau dia bukan Kristen. Dia lagi bergumul dengan suaminya,
Dia lihat saya khotbah, karena dia tahu saya, tertarik. Lama-lama nih ke gereja kami. Dan akhirnya dibaptis. Masalah belum selesai dengan suaminya. Tapi kemarin malam kami dengar. Saya senang, Susan. Dia berkata, masalah saya belum selesai. Tapi saya selalu ngomong sama Tuhan Yesus apa adanya. Itu. Ya, dia bukan dari Kristen. Ya, keluarga yang tidak ada satu pun yang Kristen. Tapi dia bilang, Tuhan Yesus jadi sahabat. Bahkan kadang-kadang saya udah capek. Dia ini seorang instruktur ya di Celebrities Fitness. Ya, dia ngajar kelas yang berat, kelas RPM, kelas ya. Kadang-kadang udah lelah fisik, lelah juga mental karena masalah dengan suaminya. Saudara, tapi saya senang kemarin malam saya dengar kesaksian. Ya, dia ngomong kondisi hati. Ya, sama Tuhan jangan jaim. Amin. Ya, kalau kita marah-marah aja bilang. Elia sudah tahu ngomong apa sama Tuhan dalam 1 Raja 19 ayat 3 dan 5. Tuhan apa? Cabutlah nyawaku. Ketika malaikat datang, malaikat marahin nggak si Elia? Elia, lu pendeta, ngaco lu ngomong apaan lu? Nabi kok begitu? Enggak. Malah dilayani, dikasih apa? Roti bakar Bang Edi dari Blok M. Itu saya tambahin ya, biar seru. Ya, nggak ada satupun kalimat yang menegur Elia, lu nabi sembarangan ngomong, minta cabut nyawa. Saudara, ya, jadi nggak ada salahnya loh kita curhat sama Tuhan. Ya, saudara pikir saya pendeta nggak pernah curhat sama Tuhan? Ya nggak, lihat keadaan gereja, lihat masalah sini. Ya nggak, ilmu mah jangan tanya. Saya lihat rambut rambut begini ya. Tapi saya perlu, ya, saya sama istri ini kalau kita punya pasangan, ayo. Saya tiap pagi disiplin, hari ini susah, sampai tadi pagi pun disiplin tiap pagi berdua. Istri saya lihat YouTube bagus, ini ada khotbah bagus, kasih sama saya juga bilang, ya nggak, kita pakai renungan yang sama, jangan asal mengalir. Banyak pernikahan tuh berantakan karena dimulai dengan kelelahan secara mental, tersinggung, marah, sulit mengampuni, ya. Itu B yang pertama. We have to be aware. Kita harus sadar, saudara. Ini manusia batinnya kita perlu. Ya, yang kedua, ya, be built daily by God, daily, ya, gitu. Kita kan kadang-kadang nunggu healing, betul nggak? Ya, saya udah bertahun-tahun nggak liburan. Sampai jemaah nanya, Pak Gembala nggak liburan? Liburanku dalam hadirat Tuhan. Wih, api dari langit turun. Ya. Bener. Berapa banyak kita ke healing Bali, healing ke Lombok. Pulang kita pusing, kenapa? Karena kredit card kita tagihannya jadi bengkak. Padahal tiap hari saya disiplin diri saya, saudara. Sebelum saya tidur, ya, saya bisa ngukur tidur saya. Betul, saudara boleh tidur 8 jam, tapi kualitas tidur tuh diukur sama Huawei namanya. Deep sleep saya mesti lihat. Pernah saya deep sleepnya rendah, dimarahin sama Huawei. Weh pendeta, lu kurang doa. Gitu saya langsung doa. Komitmen ada nggak? Ada nggak nih saudara? Ya. Yang ketiga, coba saling bangun nggak? B yang terakhir saudara adalah be balanced in our expectations. Mostly, kebanyakan dari kita ya terlalu tinggi ekspektasinya. Sama seperti Nabi Elia. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Setiap generasi ada masanya. Ada tantangannya, ada persoalannya. Setiap musim kehidupan kita ada tantangannya beda-beda. Cuma tekanan mana yang paling beda hati kita? Tuntutan kantorkah? Kebutuhan keluarga? Atau standar yang kita tetapkan sendiri? Mohon maaf ya. Ini sekarang banyak konten-konten anak muda ya yang ketipu sama kripto. Anak muda di gereja berapa kali ngomong sama saya. Saya tanya, dia ini agen asuransi. Saya tanya, saya panggil namanya. Gitu. Gimana kamu punya? Ya, iya nih om, ayo belajar kripto. Saya bilang hati-hati. Karena ada banyak pemikiran anak muda di usia 30 mau financial freedom. Ya enggak, gitu. Seakan-akan kalau kita belum mengalami kebebasan finansial, kita nih salah. Kita yang kerja begini nih, yang hidupnya BP7, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pas dan begal-begal. Weh lu salah. You work for money. Itu kan ajarannya si Robert Kiyosaki. Itu merusak saya bilang. Ya enggak. Kita anak muda dirusak dengan sistem seperti itu. Saya ketemu anak muda di gereja, saya nggak ahli dalam bidang financial. Tapi kalau kita kasih standar yang tinggi, you stress sendiri. Kerjaan juga begitu. Saya ajar anak saya. Ya mau gaji UMR bersyukur. Bukankah tadi kita nyanyi begitu, betul nggak? Ya nggak. Saya melayani dari pelayanan dari pedesaan.
Saya nggak pernah nyangka Tuhan bawa saya sampai tempat ini. Saya cuma belajar, saudara, Tuhan, saya mau apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya enggak, saya tidak mau, saudara, mau maaf ya. Kadang-kadang kita pasang target di gereja. Cuman harus 2.000 mega church. Berapa banyak antar pendeta ribut. Karena pasang target. Saya tahu ada teman saya keluar dari satu gereja besar. Karena ada sistemnya seperti korporasi. Dia dikasih gereja cabang, dikasih target. Dia bilang, masa, dia panggil saya, pendeta, masa gini-gini. Menurut pendeta Amos gimana? Mohon maaf, beda. Perusahaan aja bikin target mesti realistis. Di gereja kadang-kadang gak realistis. Yonggi Cho, baca bukunya Yonggi Cho. Pernah dengar pendeta Yonggi Cho di Korea? Ya enggak, pasang target tinggi, jatuh di mimbar. Dan mohon maaf, Yonggi Cho di akhir hidupnya pun juga landingnya gak mulus. Kena satu masalah kasus berat. Aduh, semua bukunya Yonggi Cho saya udah lap habis. Kenapa? Karena punya gereja terbesar di dunia, Yoido Full Gospel Church. Ekspektasinya tinggi, hati-hati. Ya, jangan pakai ukuran-ukuran yang ada. Ya, belajar percaya apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Adik-adikku yang belum menikah, jangan pasang target. Usia 30, gua harus nginjak altar gereja. Kalau cuma nginjak altar gereja, datang ke Ebenezer, kasih izin. Lu tidur bisa di altar gereja kalau perlu ya. Aduh, yang apakah kita memberi diri kita untuk apa? Berkata cukup. Enough is enough. Ya, mohon maaf ya. Zaman sekarang kadang orang kerja 2-3 pekerjaan. Bener. Sampai anak muda tuh kerja di gereja tuh tidur jam 1, jam 2. Karena kenapa dia ngambil kiri kanan, dia sikat. Ya enggak. Iya nih Pak Gembala sih. Hei, you masih muda. Ya enggak. Coba pikir baik-baik. You usia begini, you begini. Gak ini. Hati-hati. Jika kita punya pasangan, coba. Kita bisa menolong pasangan kita supaya jangan burn out. Saya bersyukur punya istri yang selalu ngeliatin saya. Saya juga dukung istri saya. Kita berdua tiap hari selalu menjaga supaya jangan burn out. Karena keseimbangan lahir, ketika kita menerima keterbatasan manusia lahir ya, kita bersandar pada badan Allah. Saya mau kasih satu video terakhir, Sus. Ini kisah nyata. Seorang hamba Tuhan melayani di Turki 20 tahun lebih. Ya, boleh kasih lihat videonya Pak. Ya, sebentar saja. Well, Pastor Andrew Brunson grew up in a missionary family in Mexico. Even then, he knew the pain of persecution. Many years later, in October of 2016, he was jailed for his faith and would spend 2 years in a Turkish prison. Turkish police arrested the North Carolina pastor in October 2016, 3 months after a failed coup attempt against Turkey President Erdogan. The Brunsons served there for more than 20 years, where they established Izmir Resurrection Church. They openly shared Christ and also helped Syrian refugees, some of them Kurds. For that, the Turkish government accused Brunson of being a CIA agent, plotting with Kurdish terrorists to carry out the attempted coup. Initially, the Turkish government said it would free Brunson if the United States would send the accused coup leader, Fethullah Gulen, back to Turkey. Fearing Gulen would be killed, President Trump refused the exchange, so Brunson remained incarcerated. Meanwhile, Christians around the world were praying and working for Brunson's release and his safe return to the United States. With the help of the Trump administration, that happened on October 12, 2018. Brunson writes about his ordeal in a new book, God's Hostage, a true story of persecution, imprisonment, and perseverance. Jadi dia diundang khusus oleh Presiden Donald Trump. Ini periode pertama Donald Trump jadi presiden ya. Pak kasih lihat slide-nya. Nah, di video ini tidak ceritakan bagaimana dia mengalami penderitaan dalam penjara. Jadi begini saudara, next Pak, kasih. Setelah dia ditangkap, ya, dia berkata begini, ketika dia mengalami saudara penahanan, dia berkata, saya tidak sanggup berdoa lebih dari 5 menit. Ini veteran misionaris, anak misionaris saudara. Ya, dia kehilangan berat badan sampai 22 kilo. Next Pak. Ya, dan nyaris pengen bunuh diri saudara. Dia udah mengalami mental breakdown yang luar biasa. Tetapi saudara, apa yang dia buat? Ya, sebelumnya tunggu Pak. Ya. Jadi bikin deklarasi iman, dia memperkatakan firman Tuhan. Next Pak. Ya, dia menghafal, mengulang ayat-ayat Alkitab. Ya, semula nggak dikasih bacaan. Ini 2 tahun saudara dalam penjara ya.
Terus dia buat daftar syukur, dia bersyukur dia masih hidup. Ya enggak? Dan bahkan dia ibadah sendiri. Kayak nyanyi lompat-lompat. Itu yang membuat dia saudara akhirnya tidak berpikir untuk bunuh diri. Ketika di sidang ya dengan ancaman 35 tahun saudara. Di sidang dia berdoa untuk bangsa Turki dan 25 Juli 2018 akhirnya dia dibebaskan. Ya, dia berkata, saya tidak benci Presiden Turki, saya tidak benci orang Turki, saya berdoa supaya Turki diberkati Tuhan. Kenapa dia bisa begitu saudara? Karena dia menemukan kekuatan yang luar biasa dalam penjara. Saya berdoa setiap kita jadilah orang-orang percaya yang tetap kuat. Manusia batinnya kita diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa saudara. Mari kita berdoa bersama, kita berdiri. Siang hari ini Tuhan, biarlah setiap kami memiliki awareness bahwa kami harus memperbaharui manusia batinnya kami. Ketika kami hadir di PD Raja Wali siang hari ini, bukan sekedar sebuah kebiasaan di mana kami datang, tapi biarlah kami juga memperbaharui manusia batinnya kami. Kami berdoa Bapa buat yang sudah menikah, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri, sebagai orang tua. Biar kami pun juga sebagai pasangan yang saling memperbaharui manusia batinnya kami dalam Kristus. Hamba berdoa Bapa kalau ada di antara kami yang mungkin merasa tekanan, masalah, persoalan, pergumulan, baik masalah pribadi, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, mungkin juga masalah pekerjaan, tuntutan kami dalam bekerja. Tuhan tolong kami, supaya kami memiliki satu kesadaran untuk terus memiliki satu kehidupan yang diperbaharui manusia batinnya kami dari hari ke hari dalam hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, punya komitmen khusus setiap hari untuk mengalami pembaharuan dalam Kristus. Kami percaya ketika kami mengalami pembaharuan dalam Kristus, kami adalah orang-orang yang kuat dan menang dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk Bapak sekalian, terima kasih. Puji Tuhan. Pengumuman. Minggu depan kita masih tetap ibadah seperti biasa di sini dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan. Kemudian untuk persembahan bisa ke rekening BCA atau di kotak persembahan yang di belakang. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Pak, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih, kita ketemu lagi di sini, dan juga untuk pelayan, singer, pemusik, dan multimedia semuanya. Terima kasih. Kita sebelum doa syafaat, mari kita bangkit berdiri. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. hikmat, marifat dalam memimpin perusahaan. Setiap decision, setiap keputusan yang ambil adalah keputusan itu berasal dari hikmat Tuhan. Seluruh hal yang harus dikerjakan Tuhan yang tolong, Tuhan tetap Tuhan jaga dalam kesehatannya dan keluarganya. PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, pimpinan, board of director, jajaran manajemen, staff yang ada sampai seluruh ya staff yang ada di lapangan, Tuhan jagai, Tuhan tolong supaya
PT Raja Wali Group, Tuhan boleh berkati, diberkati untuk jadi berkat. Kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, Tuhan pekerjaan kami, kantor kami, pimpinan kami, rekan kami bekerja, staff kami, Tuhan tolong. Biar seluruh yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga sertai proses pemasaran dari hotel dan Residence St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Tuhan tolong berikan penyewa, berikan pembeli yang tepat. Tuhan tolong dalam situasi yang seperti ini. Kami percaya pertolongan Tuhan ada di dalam seluruh proses pemasaran. Kami juga berdoa untuk PD Raja Wali Group. Tuhan tolong supaya setiap kali bersekutu, Tuhan berkati hamba-Mu Pak Pendeta Agus Lutan yang minggu depan akan melayani, dan seluruh tim pelayanan dan pengurus PD Raja Wali Group. Tuhan yang berkati. Setiap kami beribadah, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan, dan sesuatu yang Tuhan kerjakan secara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk kesembuhan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, bila Tuhan memberikan kesembuhan oleh bilu Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan secara ajaib. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Ada banyak tantangan, masalah yang harus kami hadapi Tuhan, tapi kami berkata shalom bagi Indonesia bila damai sejahtera Kristus menguasai Indonesia. Sebelum kami kembali Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, kita aminkan kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pekerjaan dan karir masa depan hidup saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, dan diberkatilah apapun yang saudara kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kasih dalam Tuhan, kembalilah terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, persekutuan pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. I just wanna speak the name of Jesus Biasa yuk kita foto. over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets.